Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 8 SEBN 1 Sawahan yang selalu Pak Rahmat banggakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, menindaklanjuti tugas kalian dalam menyimak sebuah video yang mengulas tentang virus corona, yang kemudian harus menjawab 3 pertanyaan dari Pak Rahmat, yaitu apa pendapat kamu tentang virus corona, bagaimana sikap kamu sebagai kaum beriman dalam menghadapi virus corona, dan yang ketiga adalah apa yang akan kamu lakukan dalam menghadapi virus corona. Pak Rahmat ucapkan banyak terima kasih. Kalian sudah mengerjakan tugas ini dengan baik. Untuk itu, sebagai bahan evaluasi, menurut Pak Rahmat, apa yang telah kalian kerjakan dalam tugas ini menurut Pak Rahmat sudah cukup baik dan sangat variatif. Nah, dalam kesempatan ini Pak Rahmat akan membahas tentang virus corona dalam konteks pendidikan agama Islam. Berbicara mengenai virus corona, maka Pak Rahmat mengingat pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Siti Aisyah istri Rasulullah. Dikatakan dalam sebuah hadis, Inna Aisyah radhiyallahu anha ahbarathu. Sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha telah mengabarkannya. Annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Aisyah telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'uni, tentang ta'un atau wabah. Faqala, maka Rasulullah pun menjawab, kana adaban yab'asuhullahu ala mayyasa. Ta'un atau wabah adalah sebuah adab yang diutus oleh Allah kepada orang yang dikehendaki. Faja'alahullahu rahmatan lil mu'minin. Ta'un juga bisa dijadikan oleh Allah sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ma min abdin yakunu fi baladin yakunu fihi wa yamkusu fihi la yahruju minal balad sabiran muhtasiban. Tidaklah seseorang hamba yang hidup di sebuah negeri yang terdapat sebuah wabah, kemudian dia menetap di situ dan tidak keluar dari negara tersebut dengan penuh sabar dan ihtisab, selalu bermuhasabah, ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahidin. Dia mengetahui bahwasanya wabah tersebut tidak akan mengenai dirinya kecuali telah ditetapkan oleh Allah. Artinya, dia yakin bahwasanya wabah ini tidak akan mengenai orang yang beriman kecuali dengan izin Allah. Orang yang beriman yang demikian, illa kana lahu mislu ajri syahid. Mereka akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Maka dapat disimpulkan berkenaan dengan sebuah wabah dalam konteks kali ini adalah virus corona atau virus COVID-19. Pertanyaan Pak Rahmat apa? Maka virus corona atau wabah adalah sebuah adab. Bagi siapa? Orang yang dikehendaki oleh Allah. Siapa mereka? Adalah orang yang tidak beriman. Wabah juga bisa menjadi sebuah rahmat. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Kenapa wabah ini menjadi rahmat bagi orang yang beriman? Karena dengan adanya wabah, maka wabah tersebut bisa menjadi penebus dosa-dosa orang yang beriman. Yang kedua,
dengan adanya wabah, maka orang yang beriman akan mendapatkan pahala karena mereka bersabar ketika menghadapi wabah. Yang kedua adalah bagaimana sikap kita sebagai orang beriman dalam menghadapi virus corona. Maka dari hadis ini dapat diambil kesimpulan yang harus dilakukan orang beriman dalam menghadapi wabah atau virus corona. Yang pertama adalah harus bersabar, sobiron. Yang kedua adalah muhtasiban, bermuhasabah, menghitung seberapa amal yang telah kita perbuat selama ini, apa yang telah kita lakukan selama ini. Yang ketiga adalah tawakal, pasrah kepada Allah. Maka itu sikap orang yang beriman, ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu bisul ajrun azim. Orang yang beriman sangat tahu bahwasanya wabah ini tidak akan mengenainya kecuali mendapatkan izin dari Allah. Jadi ini sikap mental orang yang beriman selalu bertawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah dalam menghadapi wabah. Dia yakin wabah tidak akan mengenai dirinya kecuali dengan izin Allah. Ketika mengenainya, maka dia akan bersabar. Dan yang ketiga, apa yang harus dilakukan dalam menghadapi wabah? Yang pertama adalah ma min atin yakunu fi balad yakunu fihi wa yanku fi la yahri min baladin. Yaitu apabila ada seorang hamba berada di sebuah negara yang ada wabahnya, kemudian dia berdiam diri dan tidak keluar, maka dapat disimpulkan bahwasanya apa yang harus dilakukan dalam menghadapi wabah? Yang pertama adalah menetap dalam sebuah wilayah yang ada wabahnya. Yang kedua adalah tidak boleh keluar dari wilayah yang ada wabahnya. Nah, dari dua sikap ini maka muncullah teori isolasi dalam pengertian pendekatan medis modern. Apa teori isolasi? Yaitu tidak boleh keluar atau masuk dari daerah yang terkena wabah. Orang yang berada di wilayah yang terkena wabah, maka dia tidak boleh keluar dari negara tersebut. Pun orang yang ada di luar nggak boleh masuk di dalam negara yang terkena wabah. Takutnya nanti akan ada penyebaran wabah tersebut. Nah, saya rasa inilah yang harus dilakukan oleh orang-orang beriman dalam menghadapi virus atau wabah corona yang pada saat ini terjadi di sekitar kita. Goal daripada amal soleh ini apa? Yaitu mendapat pahala syahid. Illa kana lahu mislu ajri syahid. Maka baginya orang yang beriman kan apabila menghadapi wabah dengan sabar, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Mungkin itu yang dapat Pak Rahmat sampaikan. Mudah-mudahan sedikit penjelasan ini cukup menambah pengetahuan kalian dan menambah keimanan kalian dalam kondisi wabah corona ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah, selalu mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Mungkin itu yang dapat Pak Rahmat sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.